Kalau tidak cocok itu suara asing. Suara asing. Jangan didengar satu kali pun. Hawa satu kali mendengar suara asing. KO, nikahnya hancur. Tidak main-main. Ini bentuk suara asing, ajaran lain. Ajaran lain. Bentuk gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu suara asing. Biasanya di penggembalaan itu, terutama kami gembala-gembala ini, digosipin sana sini. Makanya hati-hati kita. Ya, baru dengar satu, gembala. Jadi orang yang tadinya senang mendengar firman penggembalaan karena mendengar gosip. Ya percuma. Padahal belum tentu benar. Cuma dengar satu. Setelah selidik. Salah, gembala enggak begitu. Cuma ketawa yang cerita. Enggak begitu kok. Enggak mau dicabut. Yang lain sudah enggak bisa tergembala. Sudah liar semua. Hancur semua. Loh, hati-hati suara asing. Hati-hati. Di dalam rekan-rekan hamba Tuhan, persekutuan semacam, jangan bawa suara asing. Yang tadinya semangat persekutuan dengar firman, karena suara asing. Itu pembicara begitu, belum tentu benar. Kalau saya paling enak, telepon saya paling enak. Tanya saja. Paling enak. Kalau saudara dengar apa, telepon saya langsung. Kalau iya, saya minta ampun. Kalau enggak, saya perbaiki. Beres, gampang saja. Tidak perlu kita gengsi-gengsi. Kalau diingatkan orang, kamu begitu, iya, salah, saya minta ampun. Kalau orang tua saya apa itu namanya? Peluk lututnya, sudah beres. Kenapa harus gengsi? Kalau enggak benar, enggak, aku enggak gitu, jangan. Jangan suara asing. Ayo, hati-hati. Dari dalam, dari luar, hati-hati. Hati-hati. Kalau sudah satu di dalam penggembalaan, satu di luar, seperti Eutikus duduk di jendela. Tuhan Yesus mengajarkan duduk di rumput kok. Dia duduk di jendela. Mau tinggi. Loh, rumput kan di bawah. Jendela kan, ini sudah jendela rendah ini. Tapi ya lebih tinggi dari kita. Kalau saya lebih tinggi. Kalau saudara lebih tinggi jendela itu duduknya. Mau tinggi-tinggi. Saya hebat. Sini satu, sini satu. Siur-siur. Dari lantai 3 ke lantai 1. Mati. Ini kalau dengar suara asing akibatnya. Turun. Merosot rohani. Merosot pelayanan. Dari lantai 3 ke lantai 1. Tabernakel 3 ruangan. Bagaikan 3 lantai. Ruangan halaman, ruang suci, ruangan maha suci. Sudah sebenarnya harus sempurna. Tapi karena suara asing, blok lagi. Habis. Semoga kita bisa mengerti. Yang benar, duduk di rumput, jangan di jendela. Duduk di rumput. Mantap dalam penggembalaan. Amin. Mantap. Hari-hari ini mantap dalam penggembalaan. Jangan duduk di jendela mau lebih tinggi dari yang lain. Mau lihat-lihat. Nah, kalau orang duduk di rumput, dia duduk di jendela kan lihat-lihat. Mana? Sana. Tapi dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Semoga kita bisa mengerti pada kesempatan malam hari. Ayo mantap. Saudara. Kebutuhan mutlak domba, seekor domba adalah gembala. Kebutuhan mutlak seekor domba adalah gembala. Kita harus mantap dalam penggembalaan. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Mari silakan. Ayo. Tuhan adalah gembalaku, ya. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Amin, saudaraku. Kalau kita mantap dalam penggembalaan, di Injil Matius, Markus terjadi pemecahan roti. Laki-laki dulu, 5.000 orang laki-laki yang makan, tidak termasuk perempuan dan anak. Laki-laki, para gembala, kepala rumah tangga, suami harus mantap dalam penggembalaan. Baru akan diikuti anak, istri dan anak akan mantap dalam penggembalaan. Tapi kalau sudah terbalik, ada istri-istri, anak-anak muda yang mantap, orang tuanya belum mantap. Ada istri yang mantap, suaminya belum. Atau suami mantap, istrinya. Ayo kita berdoa. Supaya satu keluarga kita mantap dalam penggembalaan. Amin. Supaya terjadi pemecahan. Daud, dia tidak berkata, akulah raja, takkan kekurangan. Wah, saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Jadi raja aja, berlomba-lomba. Tapi Daud tidak begitu. Tuhan gembalaku. Maksudnya, aku mantap dalam penggembalaan.
takkan kekurangan aku. Amin, saudaraku. Hasilnya, kalau mantap dalam penggembalaan, hasilnya takkan kekurangan aku. Aduh, ada yang duduk di jendela, ada yang duduk di pinggir jalan. Wah, salah besar itu. Orang buta duduk di pinggir jalan. Kemarin sudah jalan sana, jalan sini. Wah, hamba Tuhan jalan sana, jalan sini, jalan situ, jalan situ. Wah, berat sekali saya mengatakan. Tapi ini sungguh-sungguh buta. Ada yang sombong, eutikus. Duduk di jendela, mau lebih tinggi. Saya bisa, saya filter. Tahu, jatuh. Paling bagus merendahkan diri. Duduk di rumput. Amin, sagu. Duduk. Pasti kita bisa berseru. Hasilnya, takkan kekurangan aku. Artinya, takkan kekurangan aku. Pertama, kita terpelihara oleh Tuhan. Kita dipelihara secara langsung oleh Tuhan. Takkan kekurangan aku. Kita dipelihara, saudara, oleh Tuhan. Takkan kekurangan. Ada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, atas keluarga kita, atas sidang jemaat. Ada pemeliharaan jasmani. Tapi takkan kekurangan itu dalam arti rohani. Tidak ada cacat celah. Sudah tidak ada yang kurang. Takkan kekurangan berarti sama dengan suci dan sempurna. Tidak bercacat celah seperti Tuhan. Ini gunanya firman penggembalaan, saudaraku. Terus menerus. Dalam setiap ibadah kita di Ciawi ini sudah ke-25 kali ini. 5 kali berarti 5 kali 5, 25 kali tema ini belum selesai. 25 kali kebaktian. Nah, bukan saya hebat, bukan. Saya mohon firman penggembalaan, bukan comot-comot-comot. Secara kontinu, terus menerus. Ayo di gereja kita masing-masing juga. Firman secara kontinu, terus menerus. Kalau bersihkan baju, masa saudara comot-comot? Coba mau nyuci baju. Tangan belum, ini. Wah, enggak bersih-bersih. Tapi kalau cuci baju, nah tangan, kerah. Begitu penggembalaan. Sampai takkan kekurangan aku. Amin, sagu. Takkan. Suci dan sempurna seperti Tuhan Yesus. Hanya dalam sistem penggembalaan. Saya banyak bukti-bukti di Alkitab. Yesus lahir di kandang. Bukan berarti kemiskinan Wah, kalau kemiskinan lahir di tepi sungai aja. Lebih miskin lagi. Di bawah pohon pisang begitu. Lahir di penggembalaan bukan apa? Karena menunjuk dalam penggembalaan betul-betul kita bisa melihat Yesus. Amin. Bisa melihat. Israel di tanah Gosyen, di tanah penggembalaan, padang rumput penggembalaan. Yang lain Mesir dihajar 10 hukuman. Tanah Gosyen betul-betul ada perlindungan, penggembalaan. Hari-hari ini harus tergembala. Mulai siapa tergembala? Gembala harus tergembala. Domba-domba harus tergembala. Semoga kita pengikutan ketiga sekarang. Langkah ketiga. Sedikit lagi ya, karena ini hari terakhir ya. Mari, langkah ketiga. Mari. Mengikut Yesus kemana saja dia pergi. Jadi ikuti jejaknya dulu. Ikuti suaranya. Tadi ikuti tapak kakinya, kematian, kebangkitan, hidup benar. Ikuti suaranya, tergembala dengan baik, mantap. Dan terakhir ikuti pribadinya. Mengikut pribadi Yesus kemana saja dia pergi. Kemana saja dia pergi. Matius 8 ayat 18 sampai 19. Mari. Ketika Yesus melihat 8, orang 18. banyak mengelilingi dia. Ya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Ya. Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Lah, ini mengikut Yesus yang terakhir. Langkah ketiga. Mengikut Yesus, mengikut pribadi Yesus kemana saja Yesus pergi. Kalau ke Yerusalem baru ya kita ikut ke sana. Amin, sagu. Apa artinya? Mengikut Yesus kemana saja dia pergi. Loh gimana Lah enggak kerja saya. Yang bekerja. Ngikut Yesus kemana saja dia pergi. Bagaimana ini? Kalau dulu memang bisa. Karena Yesus dalam wujud manusia bisa. Oh itu Yesus. Wah, ikut ke sana. Oh ikut. Bisa. Sekarang bagaimana? Yesus itu adalah kepala.
kita tubuhnya. Ini saja. Mengikut Yesus kemana dia pergi, pengikutan tubuh terhadap kepala. Tadi sudah tergembala baik. Kita anak Tuhan, dia bapak yang baik tapi anak dengan bapak terpisah. Ada anak yang hilang. Oh, kita domba, dia gembala, tadi baik, harus tergembala. Tapi ada domba yang hilang, bisa terpisah. Tapi kalau mengikut Yesus kemana saja dia pergi. Pengikutan tubuh terhadap kepala. Kita tubuhnya, dia kepala. Kepala, coba praktek. Kemana kepala saya pergi, ya ikut tubuhnya. Mau kemana saja? 2 langkah ke kiri. Tidak bisa, kepalanya sini. Tidak, saya sini. Kecuali penari ular mungkin saja. Tidak tahu juga saya. Nah, itu. Ini pengikutan tertinggi. Amin. Tubuh itu adalah istri. Kepala suami. Pengikutan istri terhadap suami sama dengan pengikutan mempelai wanita terhadap mempelai pria. Pengikutan mempelai. Ini pengikutan tubuh terhadap kepala. Pengikutan tahap terakhir. Pengikutan tubuh terhadap kepala. Pengikutan mempelai. Ya? Pengikutan mempelai sampai masuk Yerusalem baru. Semoga kita bisa mengerti ini. Prakteknya apa? Pengikutan tubuh terhadap kepala. Pengikutan mempelai. Sampai Yerusalem. Praktiknya bagaimana mengikut tubuh terhadap kepala. Kalau tadi domba terhadap gembala sudah tahu. Tergembala. Kemarin saya sudah jelaskan di kandang penggembalaan. Dengar-dengaran sudah. Sekarang pengikutan tubuh terhadap kepala. Pengikutan mempelai itu bagaimana praktiknya? Harus masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Harus masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Tadi Tuhan katakan, mari kita bertolak ke seberang. Pembangunan tubuh Kristus bagaikan bertolak ke seberang. Memang perlu pengorbanan. Seperti orang bertolak ke seberang, perlu pengorbanan, banyak halangan. Nah, itulah pembangunan tubuh Kristus. Tapi cuma satu yang tidak boleh dikorbankan. Pengajaran benar tidak boleh dikorbankan. Inilah, prakteknya. Harus masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus itu praktiknya persekutuan. Persekutuan ini semacam. Coba saudara lihat tubuh masing-masing. Tubuh saya dulu tubuh. Tidak ada tubuh ini tangan semua, tidak ada. Wah, ada tangan, ada dada, ada perut, ada kaki, ya jadi satu. Itulah pelayanan pembangunan tubuh Kristus sama dengan persekutuan. Mulai dari nikah, itu tubuh Kristus. Nikah, itu tubuh Kristus paling kecil. Kemudian penggembalaan gereja masing-masing. Lebih membesar penggembalaan. Lebih membesar lagi antar penggembalaan seperti malam ini. Dari gereja apa saja mulai tadi antar penggembalaan. Sampai terakhir persekutuan tubuh internasional. Antara Israel dengan kafir menjadi satu tubuh yang sempurna. Untuk menyongsong kedatangan sang kepala, sang mempelai pria. Di awan-awan yang persekutuan. Persekutuan. Ayo sekarang giatkan dalam nikah persekutuan. Dalam penggembalaan persekutuan menyatu. Antar penggembalaan persekutuan bersatu. Ayo bersatu. Sampai nanti Israel dengan kafir persekutuan bersatu menjadi satu. Dasar persekutuan yang benar adalah pengajaran yang benar. Kepala. Persekutuan yang benar harus ada kepalanya. Siapa kepala? Kalau Wijaya, tidak ada yang datang, saudara. Orang masih kecil mungkin. Dibanding yang senior, masih kemarin sore, dan lain-lain. Bukan manusia. Bukan om saya. Bukan ini saya. Bukan ketua organisasi. Sekretaris organisasi. Kayak saya sekretaris juga. Bukan itu. Kepala persekutuan adalah Kristus. Firman pengajaran yang benar. Amin. Itu Kristus. Itu dasar persekutuan yang benar. Adalah pengajaran yang benar. Yesus sebagai kepala. Pengajaran yang benar. Jangan yang tidak benar. Kepalanya. Kalau pengajarannya tidak benar. Kalau persekutuan tanpa pengajaran yang benar. Nanti kepalanya bukan Yesus. Serigala dan burung. Tadi ada yang bilang. Guru.